Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Anak kecil selain lucu dan juga menggemaskan, ternyata bisa melakukan sesuatu yang berbahaya loh. Bahkan berbahaya di sini tuh bisa dibilang termasuk sangat-sangat kejam. Mau tahu siapa aja anak kecil terkejam itu? Hai, Calon Sarjana, di sini kita akan jelasin beberapa anak kecil paling berbahaya yang pernah melakukan kejahatan ekstrim. So, nggak usah pakai lama lagi, siapin diri kalian dan nikmatin videonya. Membunuh ibu. Seorang ibu yang sudah berjuang susah payah buat ngelahirin, bukannya disayang, tapi malah dibunuh dong sama Matthew Dempsey. Lebih jahatnya lagi nih, Matthew juga ngajak temannya yang bernama Daniel Saucedo buat ngebunuh ibunya itu, guys. Katanya sih, kedua remaja yang berumur 18 tahun itu awalnya cuma berniat buat ngerampok rumah ibunya doang. Tapi pas Matthew dan juga Daniel lagi ngumpulin barang berharga, ibunya yang bernama Mary Dempsey ini tiba-tiba aja malah pulang tuh. Entah karena kaget atau gimana, tapi mereka tuh langsung mukulin ibunya pakai tongkat baseball sama nyayat tenggorokannya Mary pakai pisau dapur juga, guys. Aduh, nggak cukup sampai di situ aja, guys. Mereka juga ngambil mobil Mary buat dipakai bawa barang hasil colongannya dong. Aneh banget gak sih? Masa mau nyolong tapi nggak punya kendaraan? Dan menurut laporan polisi, sebelum pergi, Daniel tuh sempat naruh selimut ke Mary buat nutupin mayatnya di ruang tamu. Pas akhirnya anak Mary yang bernama Jessica Dempsey pulang, dia jelas kaget banget tuh, guys. Ya, setelah diselidiki, Matthew dan juga Daniel tuh ternyata langsung ke ATM buat mencairkan duitnya si Mary dan sebenarnya tuh berencana kabur. Cuma sayangnya, Matthew tuh langsung diciduk di rumah sang pacar dan akhirnya mengaku kalau dia tuh emang ngebunuh sang ibu. Gila, ini anak lebih durhaka daripada si maling kundang kali ya. Mary Bell. Sewajarnya, kebanyakan anak gadis pasti akan suka melihat para balita. Itu sewajarnya ya. Tapi kalau emang udah terlahir psikopat, bahkan bayi yang gak bersalah pun tega dihabisi. Begitulah kelakuan dari Mary Bell, si psikopat pembunuh sejak usia 11 tahun yang berasal dari Inggris. Balita yang jadi korban pertama Mary adalah Martin Brown, anak laki-laki usia 4 tahun pada 1968 di London. Karena gak ada luka fisik yang ditemukan, polisi menganggap kasus itu sebagai kecelakaan. Tapi setelah 2 minggu sejak kematian Martin, masyarakat di sana kembali dikagetkan dengan kematian Brian Howe yang baru berusia 3 tahun. Kasus kali ini tuh, guys, dilakukan dengan brutal di mana Brian tuh tewas dengan luka-luka aneh. Polisi pun langsung mencurigai anak-anak di sekitar TKP. Norma Bell dan juga Mary Bell adalah 2 gadis remaja yang langsung diinterogasi. Sikap mereka tuh sangat aneh, guys, dan menganggap kalau pembunuhan tadi tuh hanya lelucon. Tapi yang bikin Mary ketahuan adalah saat dia mengungkap barang bukti yang hanya diketahui oleh tim penyelidik, yaitu gunting pembunuhan. Setelah itu, dia tuh menuduh Norma dan semuanya pun terbongkar. Si Norma nih, guys, ternyata menyaksikan aksi sakit jiwanya si Mary saat melakukan pembunuhan. Dia pun membantu polisi mengungkap kasus tersebut. Pas Mary udah ketahuan, dia pun mengaku kalau 2 pembunuhan tadi adalah hasil kerjanya. Dia sama sekali nggak nunjukin rasa nyesal, sedih, ataupun sedikit emosi. Bahkan saat di persidangan, Mary mengaku senang udah melakukan hal tersebut. Otomatis, dia langsung dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan baru bebas pada tahun 1980 saat berusia 23 tahun. Satu kutipan yang paling gila keluar dari mulut Mary adalah, membunuh bukanlah hal yang buruk, kita semua juga pasti akan mati. Waduh, gila, bener-bener psikopat banget kan? Alex King dan Derek King. Alex dan Derek King merupakan 2 anak pria dari pernikahan Terry King sama Kelly Marino. Cuma pernikahan yang terjadi pada tahun 1985 ini berantakan tuh, guys. Setelah sang ibu melarikan diri menikah sama orang lain. Pada saat itu Terry gak mampu tuh secara finansial untuk merawat kedua anaknya. Jadi Alex dimasukinlah ke foster care dan si Derek tinggal bersama orang tua angkat. Nah, karena gak betah dengan kehidupan panti asuhan, sebulan kemudian Alex pun kabur kembali ke rumah ayahnya. Sedangkan Derek tinggal cukup lama sama orang tua angkat sampai masuk usia 10 tahun, tiba-tiba tingkahnya tuh berubah menjadi anak yang sangat nakal. Orang tua angkatnya pun takut tuh, guys, Derek tuh membawa pengaruh buruk ke anak-anaknya sehingga dia dipulangkan ke rumah ayah aslinya. Tepat pada tahun 2001, di sini pertama kalinya lagi Derek dan juga Alex kembali bertemu. Singkat cerita, mereka berdua tuh kabur dari rumah. Awalnya mereka juga gak berencana pulang karena takut banget kalau ayahnya tuh marah. Sampai suatu ketika, mereka pulang ke rumah saat sang ayah sedang tertidur di sofa ruang tengah. Disinilah, guys, kebrutalan terjadi. Alex menyuruh Derek mengambil tongkat baseball dan langsung memukul ayahnya hingga akhirnya meninggal dunia. Untuk menutupi jejak pembunuhan ini, mereka membakar rumahnya supaya terkesan sang ayah meninggal karena kebakaran rumah. Setelah kejadian tersebut, Alex dan Derek pergi tinggal bersama teman ayahnya yaitu Rick Chavez.
Keesokan harinya, polisi berhasil menyelidiki kalau Terry meninggal dunia akibat pukulan benda tumpul pada bagian kepalanya. Nah, mengetahui hal itu, Chavez pun langsung membawa kedua anak tersebut ke kantor polisi. Lalu, di sana Alex dan Derek diwawancara secara terpisah, guys. Alex mengatakan dia telah menyuruh Derek untuk membunuh ayahnya sendiri soalnya mereka takut mendapat hukuman. Karena kejadian ini, Alex dan Derek mendekam di penjara dengan dijatuhi hukuman selama 8 tahun lamanya. Tapi sekarang mereka berdua udah bebas dan merasa sangat menyesal pernah melakukan hal tersebut, guys. Membunuh karena film. Selanjutnya ada kasus pembunuhan yang baru terjadi tahun ini, guys. Tepatnya tanggal 6 Maret 2020 lalu, seorang siswi SMP 15 tahun berinisial NF tega mencabut nyawa seorang anak gadis 6 tahun di daerah Jakarta Barat. Tapi anehnya setelah dia ngelakuin itu, NF tuh langsung ngaku ke polisi dan menyerahkan dirinya. Kabarnya juga sih guys, korbannya itu si APA, si anak gadis 6 tahun adalah teman NF selama ini. Jadi si pelaku tuh mengajak korban datang ke rumahnya sampai terjadilah pembunuhan. Dan fakta yang lebih kacau lagi, dia tuh tega ngelakuin itu karena terobsesi sama film Chucky dan film horor lainnya. Ya memang katanya tuh guys, si anak gila ini hobi banget tuh nonton film-film horor. Terus lebih anehnya lagi, dia mengaku berbuat seperti itu karena penasaran dan pengen banget mempraktikkan adegan horor. Itulah guys, makanya tontonan-tontonan horor dan juga adegan kekerasan penting banget nih untuk dibatasi sama anak-anak di bawah umur. Alicia Bustamante. Alisa Bustamante adalah seorang wanita Amerika yang pada saat usia 15 tahun sudah dihukum atas pembunuhan tetangganya. Mungkin aku cerita dikit ya siapa Alisa ini. Jadi sejak tahun 2002, Alisa tinggal bersama sang nenek karena orang tua kandungnya gak ada yang mau ngerawat Alisa dan juga adik-adiknya. Sang ibu memiliki kecanduan terhadap obat-obatan, sedangkan ayahnya lagi menjalani hukuman di dalam penjara guys. Seminggu sebelum kejadian, Alisa ternyata udah menggali 2 kuburan di hutan yang berada di belakang rumahnya. Polisi menduga kuburan ini awalnya disiapkan Alisa untuk membunuh adik kembarnya. Tapi rencana itu berubah pada malam 21 Oktober 2009, di mana dia berhasil membujuk Elizabeth Alton yang merupakan tetangga sekaligus teman adiknya. Alicia mengajak Elizabeth pergi ke hutan bersamanya dengan embel-embel memberikan hadiah. Lalu Alicia menghabisi nyawanya dan mengubur jasadnya di kuburan yang sudah dia buat. Setelah kejadian itu, Alicia menulis diary, terus dia coret-coret sampai tulisannya tuh gak kelihatan. Dan dari investigasi polisi, ternyata diary tersebut bertulisan kebahagiaannya karena berhasil membunuh orang. Bahkan saat ditanya pihak kepolisian, Alisa mengaku dirinya senang bisa melakukan hal tersebut. Ya, akibat perbuatan sadisnya, Alisa pun dijatuhi hukuman penjara selama 35 tahun guys. Gile, ngeri banget ya. Cuma karena penasaran loh nyawa orang sampai hilang kayak begini. Rp1.000. Kalau bukan karena pengakuan yang didapetin polisi, mungkin sampai sekarang kasus ini bakal disangka sebagai bunuh diri kali ya. Dengar-dengar sih, cuma karena perselisihan uang Rp1.000, seorang anak berumur 6 tahun jadi tewas dibunuh sama temennya dong. Kalau menurut Pak Polisi, setelah diselidiki, ternyata pelaku nekat ngebunuh gara-gara si korban yang berinisial NAK ini punya utang Rp1.000 guys. Karena hal itu, mereka berdua jadi berantem, korban ditendang sampai akhirnya ditenggelamin di kubangan. Gara-gara si pelaku yang berinisial YI masih di bawah umur, dia akhirnya terjerat dengan pasal 80 ayat 3 UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Katanya sih dia bisa mendapat hukuman dititipkan ke panti sosial atau dikembalikan ke orang tuanya lagi. Aduh, kasihan banget ya. Yang tadinya temenan baik-baik malah jadi rusak cuma gara-gara duit doang tuh. Makanya lain kali nih kalau ada utang sama orang buru-buru lunasin ya guys. Daniel Bartlam. Lagi-lagi seorang ibu menjadi korban atas kekerasan anaknya sendiri. Peristiwa sadis tersebut terjadi nih pas perayaan Paskah di tanggal 24 April 2011 lalu, di mana seorang pria bernama Daniel Bartlam tega membunuh ibunya sendiri cuma karena terinspirasi saat menonton acara televisi. Jadi si ibu ini tuh dipukul menggunakan palu, kemudian disiram minyak tanah dan akhirnya dibakar. Pada awalnya, Daniel tuh mengaku kepada polisi kalau sang ibu meninggal dunia dibunuh sama seorang pencuri yang masuk ke dalam rumah. Cuma modusnya itu langsung ketahuan oleh polisi karena mereka berhasil nemuin beberapa video kekerasan yang ada di komputer Daniel. Akibat kejadian tersebut, Daniel Bartman divonis 16 tahun penjara guys. Tega banget ya guys, ada orang sesadis ini sama orang tuanya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.